Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali lagi bersama Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 9 April 2025. Kita berada pada hari biasa Pekan Prapaskah kelima. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini telah Engkau adakan bagi kami. Hadirlah dan dampingilah kami senantiasa di sepanjang hari ini, agar kami bebas dari segala kuasa dosa dan kami benar-benar Engkau memerdekakan untuk memilih yang baik dan yang benar. Hari ini juga kami mau belajar tentang firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, dialog yang terjadi antara Yesus dengan orang-orang Yahudi yang percaya tidak makin harmonis, tapi malah timbul kesalahpahaman. Awalnya Yesus berbicara tentang kesetiaan pada firman-Nya yang akan memerdekakan setiap orang yang percaya. Tapi kemudian mereka menangkap hal yang berbeda. Sebagai keturunan Abraham, mereka sudah merasa diri mereka sudah merdeka karena Abraham tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ini menurut mereka.
Kesalahpahaman ini menjadi salah satu indikasi bahwa mereka sebenarnya gagal dalam mempercayai Yesus sebagai yang diutus oleh Allah. Dan kegagalan itu adalah sebuah dosa dan membuat manusia menjadi hamba dosa atau tidak mengalami kemerdekaan batin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini yang tertulis dalam bab 8 ayat 34. Maka mempercayai Yesus sebagai utusan Allah dan tetap tinggal di dalam firman-Nya merupakan inti seluruh kehidupan murid-murid Yesus, supaya benar-benar menjadi orang yang merdeka dan bukan lagi hamba-hamba dosa. Nah, persoalannya adalah bagaimana supaya kita menjadi percaya dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Mari bersama dalam minggu ini atau dalam minggu-minggu ini kita mempersiapkan pekan suci. Ada baiknya kita membaca kisah-kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga belajar melihat kesengsaraan yang Tuhan Yesus alami dengan kacamata iman. Di balik Yesus yang tersalib itu, kita belajar melihat Allah yang sungguh mengasihi kita dan melihat juga bagaimana Allah itu memanggil kita untuk ikut ambil bagian dalam kesengsaraannya. Yang paling sulit sebenarnya adalah yang terjadi dalam diri kita, di mana kita sering gelisah dan bingung. Kadang kita merasa terombang-ambing, keinginan yang berbenturan dengan hati nurani kita. Seringkali juga atau sering pula keinginan justru pandai mencari pembenaran. Kita justru mencari pembenaran dalam diri kita. Injil hari ini dapat membantu kita untuk menerangi segala pergulatan atau permasalahan yang sedang kita alami. Tuhan Yesus sendiri telah meneguhkan suara nurani kita saat kita mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita. Kita sebenarnya sudah tahu ada kata-kata penguatan yang Tuhan katakan. Dia berkata bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di sini masalahnya, justru kitalah yang kerap kali tidak mau melibatkan Tuhan Yesus dalam masalah yang kita hadapi. Sahabat misioner, tanpa Tuhan Yesus, nurani kita akan menjadi lemah dan sering kalah berhadapan dengan kepentingan nafsu, bahkan rasa aman dan nyaman yang menguasai kita. Kita tahu atau kita pernah lihat dan baca, Sadrak, Mesak, dan Abednego sebenarnya menghadapi pilihan sulit karena raja yang sangat bersahabat dengan mereka meminta mereka untuk menyembah berhala. Godaan itu adalah untuk kompromi selalu saja ada, karena selama ini rajalah yang menjamin segala fasilitas hidup mereka. Namun dengan melibatkan Tuhan, mereka berani dengan tegas tanpa kompromi, mereka menolak untuk menyembah berhala. Nah, kisah tadi bisa menjadi contoh bagi kita. Yesus juga adalah kehadiran Allah yang lebih nyata bagi kita daripada bagi ketiga pemuda tadi. Sahabat misioner, permenungan bagi kita bersama di hari ini adalah, maukah kita melibatkan Yesus dalam setiap masalah hidup kita? Marilah kita mohon pada Tuhan Yesus agar selalu mau hadir
dan mendampingi kita senantiasa, agar kita bebas dari segala kuasa dosa, dan juga agar kita dapat benar-benar merdeka untuk memilih yang baik dan yang benar. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu untuk menjadi garam dan ragi yang baik, untuk menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan penghargaan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.